Tuh gue denger suara bapak gue dong manggil gue. Asli di belakang demi Allah. Dan bener-bener itu masih terang, maksudnya sekarang kan 5:30 jam 5 itu masih yang terang banget kan, masih yang belum gelap gitu, masih kayak gitu. Terus bener-bener suaranya itu suara asli bokap gue. What's up teman-teman, balik lagi bersama gue Isan. Dan kali ini kita membahas sesuatu yang berbeda daripada konten-konten sebelumnya kita. Dan kali ini kita bakal bahas tentang paranormal experience. Jadi pengalaman-pengalaman yang terjadi di sini ya. Sebenarnya gue paling benci nih bahas-bahas kayak gini nih, karena menyangkut gue gitu loh. Gue hidup cuma berdua, ntar anda pulang saya cuma berdua. Anda jangan terlalu dalam dong saya. Gak apa-apa lah. Nah, berdua ini kan. Iya gak apa sih ya. Tapi ya udahlah gak apa-apa lah ya. Iya. Oke. Untuk lebih jelasnya ini kayak gini-gini, bini gue yang bisa ngerasain kayak gini-gini. Gue sih nggak pernah bisa, karena setiap gue kemana-mana tuh pasti bini gue nih nggak cocok nih, nggak enak, auranya segala macam tuh nggak cocok. Itu bini gue yang bisa ngerasain kayak gitu tuh. Oh. Nah jadi kita panggil aja langsung. Oke. Linda Cynthia. Iya. Oke. Nah kali ini gue baru bini gue, dan ini pengen tahu di rumah gue sebenarnya ada apa dan kenapa bini gue tuh susah banget bisa tidur kadang-kadang. Pengen tahu juga, kalau gue sih orangnya bodo amat ya sama kayak gitu-gitu ya. Asal kita nggak ganggu, terus kita nggak ngusik. Kalau menurut gue nggak terlalu biasa aja. Cuman kalau rasa khawatir takut pasti ada aja lah, gitu loh. Oke, langsung aja Vino mungkin. Nah, mau ngobrol-ngobrol aja. Jadi gini, pertama aku masuk sini waktu kemarin itu, aku belum ngomong bahwa ada ini enggak. Cuman aura yang bedanya itu ada, apalagi di daerah belakang. Nah, saya mau menyamakan, bener nggak sih nih perasaan saya yang kemarin itu? Nah, langsung dong. Saya kemarin share sebuah foto sosok yang di belakang. Kata yang saya lihat mah itu, saya nggak tahu tak bener apa enggaknya. Emang pertama kali kesini berarti udah berapa lama di sini? Sekitar 2 bulan jalan 3 bulan lah. Jalan 3 bulan. Langsung aja gini. Apa yang pertama Teh Linda rasakan di rumah ini yang ganjil? Kalau pas pertama kali banget itu di belakang. Jadi kan di belakang kan atapnya nambah sendiri gitu kan. Nambah sendiri gitu pakai kayak asbes tapi yang plastik gitu. Nah di belakang itu kan ada pohon kelapa. Oh iya. Ya kan? Pohon kelapa pas banget di belakang tuh, tengah-tengah tuh pohon kelapa. Itu posisinya kalau nggak salah malam lagi masak. Terus ada suara jatuh, tapi jatuhnya tuh bukan kayak jatuh buah atau ranting atau daun ke atas atapnya itu, tapi kayak bukan kelapa juga, cuma beratnya itu kira-kira kayak si buah kelapa itu. Dan logikanya kan kalau misalnya buah kelapa yang jatuh ke situ, otomatis jebol dong, iya kan? Nah ini tuh enggak, terus kayak bluk gitu aja. Langsung, dan benar-benar suaranya tuh kayak ngebolt gitu, enggak yang kayak teng atau kayak dia punya berat. Iya, kayak gitu, ada beratnya kayak gitu. Tapi kayak pas dilihat ke atas tuh nggak ada apa-apa. Kayak belakang. Saya lihat di belakang ini, boleh ya? Ya ada si Tuan itu, Tuan P. Ya, di situ ada. Kocinki ya. Tapi di pohonnya atau emang dia di belakang? Iya, di belakang. Tapi dia suka kesini. Jadi di ruang belakang ini, eksistensinya di sana. Paling enggak sampai masuk rumah sih, enggak. Cuma paling maaf dari jendela. Oh, suka nongol. Ngeliatin. Udah merinding bos. Terus. Jendela. Jendela ya. Tutup please. Jendela. Kadang-kadang kalau nonton TV sendiri di sini, nonton TV atau entah tiduran atau entah ngedengerin musik, suka ada yang ngeliatin di situ. Merhatiin. Apalagi malam-malam, kalau nggak malam Selasa, malam Jumat. Tapi emang iya sih, jadi kalau siang auranya tuh biasa aja ya kalau siang. Cuma kalau udah maghrib ke atas tuh beda, langsung beda gitu auranya. Udah malam dikit tuh parah.
Jadi gini, itu si sosok ini emang yang apa? Yang ninggalin, yang udah tinggal di situ lama. Jadi nggak baru-baru. Jadi emang dia kayak ngontrol gitu. Sementara ini kosong dong, udah lama kosong dan si sosok ini suka ngeliat, suka oh siapa nih gitu. Tapi enggak sih kalau ngeganggu atau apa, paling cuma dia nyiriin bahwa ada dia di situ, entah suara, entah yang kata teteh tadi, iya jahil gitu ya itu. Nah dia bawa di sini ada gue loh. Nah, jangan maka gini, yang kemarin saya itu mah rumah ini nggak boleh dipakai macam-macam. Tapi kalau dipakai usaha nggak tahu ada. Tapi kalau dipakai macam-macam jangan. Makanya ini sosok ini. Jadi tahu kan kalau maaf ya kalau sosok pocong kayak gitu, itu energinya yang paling kuat di antara semua. Di antara semua makhluk yang kayak gitu, pocong itu energinya paling kuat, paling punya kekuatan besar. Nah, makanya kalau kata kasarnya mah penguasa daerah sini yaitu. Tapi dia ada berapa tuh? Bisa satu doang. Kalau yang di belakang itu yang paling berkuasa, yang paling punya pengaruh di sini, di daerah ini, ini itu. Kalau yang di belakang. Nah, kalau yang ini di depan ada lagi tetap yang tenang. pohon mengkudu. Nah, ini makanya dari kemarin saya pertama masuk, kenapa saya ngomong jendela ini tutup. Inilah yang saya ganggu. Kalau yang di depan belum ngerasa kalau yang di depan. Tapi ini pernah nggak gini? Misalkan pada di kamar, ada suara-suara tapi di sini, di dalam rumah ini, bukan di belakang. Belum kalau ngerasain di dalam rumah ini belum, cuma itu pernah mimpi ada yang ngetok-ngetok gitu. Bener-bener kayak nyata real ada tamu malam-malam ngetok-ngetok gitu di luar. Itu posisinya lagi tidur, lagi yang nyenyak banget tidur. Terus kebangun saking kayak kencengnya banget. Jadi makin lama tuh didiemin si ketokannya ke pintu itu tuh makin kencang suaranya. Terus kayak di samping kan ada Isan ya, dia kan belum tidur kan, emang tidurnya pagi kan. Kok didiemin gitu, maksudnya ada tamu, bukannya buka buru-buru kan, akhirnya bangun kan. Terus bilang ke dia, itu bukain, di luar tuh ada yang ketok-ketok gitu, kali ada siapa gitu kan datang mau main apa gimana. Terus baru ngeh juga kalau emang itu tuh udah malam dan yang udah tengah malam. Kata Isan, apaan sih orang gak ada siapa-siapa, gak ada suara apa-apa, kata dia gitu. Terus udah dong, kata dia udah tidur lagi kata dia Isan gitu kan. Udah tidur lagi, berusaha tidur lagi. Pas tidur lagi ternyata kayak ada yang merhatiin gitu loh. Gimana sih posisinya tuh kayak lagi tidur. Kita tidur nih, kita merem tapi diliatin, kayak diliatin kayak gitu. Serius beneran kayak diliatin, tapi kalau yang ini diliatin lama-lama dia kayak datang di situ langsung kebangun lagi, terus langsung ganti posisi langsung gitu. Makanya kata saya ini jendela tutup. Kalau makhluk yang kayak gitu bukan apa-apa, bisa masuk ke sini, tapi kalau ada kita penghalang atau apapun itu yang bisa menghambat dia masuk ataupun mengganggu kita ya. Tapi kalau plus kaca seperti itu atau ini gitu belum ditutup atau apa ya lebih luasa itu masuk. Kayak jadi gini, gue sebelumnya cerita dulu ya. Jadi gue harus ceritain dulu ruang belakang gue kayak gimana gitu. Nanti mungkin ada shot-shot di belakang ngambil gambar buat sekitar di belakang kayak gimana. Jadi pertama gini, gue tinggal di sini itu udah lebih dari 2 bulan hampir 2 bulan. Sebelumnya itu memang udah dikontrakin orang. Cuman belakang itu nggak dirawat sama sekali. Belas nggak dirawat. Kamar itu belakang itu udah kayak sarang tikus apa segala macam. Gue yakin ada ular segala macam. Gue yakin ada di situ. Di belakang persis gue ya, bukan belakang tembok ya. Bukan belakang tembok ya, tapi belakang pas dapur gue itu kotor banget, berantakan banget. Itu yang pertama. Yang kedua, di belakang rumah gue itu persis itu kayak ada rumah. Tapi itu kayak kosong, udah lama kosong banget kayaknya. Kayaknya itu rumah kosong tuh belakang. Soalnya memang udah benar-benar gak ada kehidupan. Karena kanan kirinya yang harusnya jadi lahan bisa dibuat buat tanam atau segala macam itu kosong banget kayak rawa gitu. Hampir sama kayak rawa, itu di belakang persis rumah gua. Nah, sebelah kanannya itu ada gudang.
gudang kosong gitu. Jadi rumahnya gede banget, Tapi gede banget. kosong. Tapi nggak ada orangnya. Itu rumah belum jadi lah intinya. Udah itu cuman dia kosong tapi ada barangnya. Orang nggak ada, cuma ada barang di situ buat taruh gudang doang gitu. Itu kronologis ke belakang gitu. Nah, kalau misalkan ngomongin masalah di ke belakang segala macam, gue sendiri pernah ngerasain sih sebenarnya. Berapa hari yang lalu, gue ngerasa jam 2 malam ada orang nyapu di belakang. Kalau itu gue pernah dia dulu. Nyapu, strike. Gue diemin, tapi gue orang bodo amat kan ya. Gue diemin. Dia nyapu lagi, batu-batu orang nyapu lagi. Gue positive thinking bahwa itu adalah suara tikus lagi main plastik. Iya, Positive thinking gitu, tapi itu suara sama kan. Itu positive thinking gue aja, tapi gue ngerasa di belakang itu kok ada yang nyapu atau segala macam. Itu gue ngerasa gitu. Dan nanti di shot juga di pas di belakang jendela ini kan ada kulkas segala macam. Itu kan tempat gue buat ngambil makan. Kalau makan gue lapar ya. Makan, ngambil nasi segala macam. Dan gue padahal nggak mau natap ke sana, tapi mata gue selalu berusaha untuk ke sana gitu terus. Nah itu yang buat gue kayak jadi lebih terbiasa gitu, jadi bukan kata takut karena gue orang penakut sama begituan asli. Gue takut sama begituan. Takut, cuman jadi kebawa ke sana gitu loh, jadi kebawa ke sana. Apalagi studio yang kemarin udah disetting segala macam sekarang jadi jarang dipakai gara-gara syutingnya udah kayak gini kan. Jadi syuting kayak gini kan. Jadi gua jarang pakai juga yang studio yang satu lagi yang memang buat gua, khusus buat gua. Yang buat live Instagram dan lain itu jadi dipakai. Terus habis itu ya itu doang sih paling yang kalau gue sih lebih pribadi kayak gitu. Berapa hari yang lalu gue ngerasa kok jam 2 malam ada yang nyapu gitu loh. Ya udah positive thinking aja, gue nggak mau ngapa-ngapain. Makanya sampai sekarang selama gue 2 bulan di sini, 3 bulan di sini, selapar-laparnya gue kalau malam gue nggak pernah masak mie di belakang. Biasanya kalau selapar-laparnya gue pas makan mie. Sekarang alhamdulillah udah hampir 2 bulan ini gue kagak pernah makan mie. Karena buat malam ke belakang itu takut rasa gue gitu loh. Pasti mana? Apalagi udah ditutup tapi setengah tuh ada belum tutup karena memang belum ada bannernya buat tutup gitu. Jadi ya udahlah ya. Makanya orang bilang yang punya ngebangun kemarin bilang ini katanya sementara malah jadi selamanya katanya gitu. Makanya ntar gue pengen nyari banner, gue pengen tutup itu. Jadi biar setidaknya rasa takut gue itu tertutupi sama itulah intinya, tertutup sama banner itu. Karena gue kalau ke belakang itu yang paling gue takut itu celah bolong itu yang gue takut gitu. Iya. Dan di belakang itu persis kalau nggak salah antara pohon rambutan atau pohon apa yang memang lebat banget dulunya. Sekarang udah berkurang karena udah papas-papasin pada saat gue pindah ke sini gitu. Iya, pas ngelihat ya emang sih rumah ini iya belakang sama depannya doang sih. Kalau yang di dalamnya malah gini sih sebenarnya mah di semua rumah juga ada yang kayak gitu-gitunya mah. Entah rumah yang ada isinya ataupun rumah kosong. Nah, yang ngebedain ada yang ganggu, ada yang enggak. Nah, itu. Kalau ini mah kalau di dalam rumah sih aman, selama di rumah ini aman. Cuman yang ya kata saya itu yang kalau ada yang di belakang ya udahlah biarin ya. Ya cuma yang di belakang tuh nggak ngerti ya, mungkin dia pengen kita juga nganggap ke dia gitu kali ya atau gimana gitu. Dari kejadian yang pertama kali jatuh itu pas itu makin kesini tuh ada aja. Sumpah gue tuh ngerasain gak cuma sekali 2 kali dan itu tuh beda-beda kasusnya. Kalau tadi kan Isan bilang kan dia malam-malam ngedenger ada yang nyapu. Kalau gue sebenarnya udah sebulanan yang lalu sih, jam 1 malam, sekitaran jam 1, pokoknya udah lewat tengah malam. Itu ada yang macul. Yang macul gitu. Macul? Gimana sih macul? Macul, maksudnya macul kayak gitu. Tengah malam itu posisinya tuh kalau nggak salah gue lagi nyuci piring deh. Nyuci piring abis makan apa gitu kan, nyuci piring kan. Kalau dibesokin kayaknya nanggung gitu kan, mencoba buat berdua doang gitu. Nyuci piring tuh lagi nyuci piring, kok gue kan cuci piring airnya kan kalau udah penuh mati ya dimatiin kan, jadi nggak ada suara kan. Kalau gue cuci piring ini lagi teng dia ikut bunyi, tapi kalau gue diem, gue berusaha buat apa sih gitu, dia ikut diem. Dan gue gini lagi, dia bunyi lagi kayak gitu. Terus habis itu gue ngomong ke dia, katanya, denger gak apa di belakang ada suara yang macul ya gak sih, kata gue gitu kan. Yang ngaco banget kata dia gitu kan, tengah malam masa ada yang macul di belakang kan, kata. Apalagi kan kata Isan kan kayak tanahnya agak rawa gitu kan, gak mungkin kan berarti ada yang macul kayak gitu. Terus itu kejadian yang selanjutnya habis kayak gitu ada lagi, kayak gue ngedengar suara-suara yang ya pokoknya ada aja deh, kayak terakhir banget tuh pas lebaran. Kalau Isan dia kan waktu lebaran ini gue emang lagi nggak sholat kan, Isan yang sholat. Terus
itu jam 5 atau setengah 6 ya. Jam 5 atau setengah 6 gitu, dia lagi di kamar yang belakang ini. Lagi di situ. Terus dia ngedengar ada ibu-ibu sama anak-anak. Mungkin kalau jam segitu notabene emang udah ada yang bangun atau gimana ya. Mencoba untuk berpositif walaupun sebenarnya di situ masih sepi banget gitu kan. Tapi kalau gua baru beberapa minggu yang lalu kan biasanya gue pulang weekend ya, gue pulang ke rumah. Di rumah kan ketemu sama bokap sama nyokap kan, ketemu sama mereka. Siang sorean itu pulang ke sini, pulang ke sini, terus masak, makan, mau nyuci piring lagi, posisinya sama mau nyuci piring lagi tuh jam 5:30 lah, belum maghrib pokoknya sebelum maghrib. Tuh gue denger suara bapak gue dong manggil gue, asli di belakang demi Allah. Dan bener-bener itu masih terang, maksudnya sekarang kan setengah 6 jam 5 itu masih yang terang banget kan, masih yang belum gelap gitu, masih kayak gitu. Terus bener-bener suaranya itu suara asli bokap gue. Kan gue kalau di rumah dipanggilnya Dut kan ya, gue dipanggil Dut sekali tapi gue langsung ngeh gitu, bener-bener suaranya bapak gitu, bener-bener suara itu. Terus gue nengok, oh ya udah nggak ada siapa-siapa juga gitu kan. Terus habis itu lanjut nyuci piring lagi. Pas lagi lanjut nyuci piring lagi, selang berapa menit suara nyokap gue. Gila, masa sih? Serius demi Allah, suara nyokap gue manggil lagi, Dut, gitu. Asli, gue ngomong sama Isan, gue tiap apa-apa tuh pasti ngomong kan ke dia. Cuma dia tuh gak pernah percaya gitu, makanya gue suka kesel lah Pak. Suka kesel karena dia tuh kayak, kayak, ya apaan sih, udah gak usah gitu-gitu kata dia. Tapi gue ngalamin sendiri, maksudnya kayak, ya Allah kalau mau jahil jangan sampai nampakin diri atau jangan sampai bikin kita kayak gitu kan ya. Gak apa-apa jahil aja, tapi jangan sering-sering juga gitu kan. Kayak gitu. Jahil, ya. Jadi gini, kejahilan dia ataupun apapun itu, bahwa dia yang kata Telinda tadi kayak pengen dianggap atau jadi di kita ke situ kayak apa sih namanya teh izin gitu, misalkan permisi atau gimana lah gitu. Jadi si makhluk ini ya kata saya lebih pengen dihargai kali ya. Yang namanya dia kan berkuasa di situ, sementara ini baru di sini. Nah itu kelunungan lah ya, lebih kelunungan kali ya. Lebih ke itu sih. Kalau coba nanti mah misalkan ke belakang ya kayak izin atau apalah gitu, salam lah gitu. Coba masih ada nggak gangguan? Kalau itu mah nggak. Insya Allah nggak ya? Nggak ada lagi. Cuman ya di sini kitanya pun gini, ya nggak apa-apa gitu. Jangan tersugesti lah. Kalian sosok ini mau tinggal di situ ya udah, nggak apa-apa. Yang penting jangan ganggu aja gitu aja sih. Jadi kan kita juga kalau diganggu terus gitu kan ya kurang nyaman juga ya. Ada suara inilah itulah kayak ganggu ketenangan kita juga gitu. Jadi sebenarnya mah. Tapi kalau ya insya Allah lah nanti mah enggak sok. Yang penting ya masing-masing dan kita kalau ke belakang paling izin atau itulah gitu. Numpang. Oke, udah ya berarti ya. Gitu cukup lah ya. Sudah tersampaikan? Udahlah, lumayan. Jangan terlalu jauh lah ya. Karena makin kesini makin saya merasa tidak nyaman sepertinya di sini. Oke, buat teman-teman thank you banget udah nonton. Jadi intinya nanti apa namanya? Ya berarti kita lebih banyak mungkin sholatin kali ya rumahnya ya. Karena memang gue sendiri gue sadar memang gue jarang sholat kalau di rumah. Mungkin tadi gue sholatin segala macam lah, mungkin kayak gitu. Insya Allah sih enggak sok ke depan. Oke. Ya oke, cukup sekian teman-teman. Itu adalah paranormal experience yang ada di rumah gue. Suasana rumah gue yang sebenarnya ya memang ngeselin sih kadang-kadang ya, cuman mau gimana, tapi gue senang tinggal di sini, lumayan nyaman. Oke, thank you banget udah nonton, Vino. Thank you ya. Makasih banget. Kamu udah cerita, thank you ya. Udah cerita ya. Oke, jangan lupa apa Vino? Di subscribe, like, komen, bisa juga di share. Ya, tunggu lagi video-video selanjutnya. Jangan lupa 10.000 subscriber kita bakal ada giveaway buat teman-teman semua luar biasa. Oke, thank you for watching dan jangan lupa subscribe YouTube channel dari Bertiga Production. Gue Isan dan Vino dan Linda Setia. See you, bye bye.